Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah, terus nanti kita juga akan punya program sebentar lagi Ibu. Kita 843 murid tentang program Beasiswa Indonesia Maju dan IELTS, 2 orang yang datang ke sini. 7 tahun yang lalu kita sudah datang ke, waktu itu Pak Mayaldi masih sebagai Wali Kota Padang dan SMA masih di bawah Kota Padang waktu itu. Sekarang kan SMA udah pindah ke provinsi ya. Nah kita sampaikan bahwa there are a lot of opportunity out there for you English teacher to go abroad ya. Ada study, ada short course, ada conference, ada bridge dan many thing workshop. Jadi itu dasar kami mengadakan simulasi IELTS waktu itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan guru bahasa Inggris dan melaporkan ini ke pemerintah untuk dilakukan upgrading. But unfortunately waktu itu ada seorang yang ngeblame this is karena rendahnya nilai tadi ya, diblame bahwa that's a fault from English teacher gitu ya. Mau saya counter, kita nggak bisa blaming everyone di sini, kita nggak bisa menyalahkan siapapun di sini. Tapi tugas kita lagi, kita menemukan problem ini ya, kita mengimprove. Nah seperti Bu Nurjana bilang bahwa kesempatan ada, kita perlu mengasah. Tapi kan belajar itu dari lahir sampai liang lahat. Long life education. Jadi jangan menyerah untuk belajar ya. Nah juga kemarin saya sudah menyampaikan juga program, Ibu udah tahu ya program Beasiswa Indonesia Maju ya, seperti kita bilang. Ini kesempatan lagi nih untuk siswa-siswa kita kan. Dan guru bahasa Inggris merupakan corong informasi untuk global gitu ya. Oke, kita tidak mengunderestimate guru bidang studi lainnya, cuman guru bahasa Inggris sudah bahasanya, udah bahasa internasional. Harus kita upgrade terus tentang informasi-informasi ini. Dan untuk syarat Beasiswa Indonesia Maju itu Bu, IELTS-nya 7. 7. Nah gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah, terus bisa mengupgrade guru-guru siswa jadi 7. Nah ini yang kita sampaikan ke Dinas Pendidikan kemarin, saya langsung ketemu dengan Pak Mayaldi. Waktu itu diajak oleh salah seorang rekan kita dari Australia, dan saya sampaikan bahwa ada program Beasiswa Indonesia Maju, dan saya diarahkan ke Dinas Pendidikan waktu itu dengan ke Pak Barlius dan kepada Kabid enggak SMA, SMK. Dan setelah bicara mereka bilang nggak ada budget untuk program ini. Padahal tujuan saya adalah bagaimana kita menginformasikan IELTS ini kepada guru-guru SMA yang guru-guru bahasa Inggris ya, terutama nanti mereka menjembataninya ke guru-guru yang lain. Misalkan Bu Nurjana nih, guru bahasa Inggris kan, nanti guru-guru non bidang bahasa Inggris Ibu sampaikan IELTS seperti apa. Ini loh IELTS model begini. Walaupun tidak akan kepake, tapi ada dapat informasi ini. Walaupun bukan untuk gurunya langsung, tapi untuk siswanya barangkali. Nah, karena kita nggak tahu kan siswa-siswa juga berpotensi. Well, nggak perlu dikaji panjang lebar, nggak perlu kita salahkan siapa-siapa. Kalau guru-guru rajin main ke Tam Language Center, saya rasa akan dapat bagaimana akses informasi itu ya. Nah, Bu Nurjana ini, beliau juga sering main ke Tam Language Center. Jadi saya mengundang guru-guru yang lain yang pengen main-main ke Tam Language Center untuk dapat akses informasi program Bridge. Nanti kita juga akan punya program sebentar lagi Bu. Kita akan program membina guru-guru untuk menulis, yang tujuannya untuk conference internasional. Dananya dari mana itu kita nggak perlu pikirin dulu. Yang penting kita coba masukin papernya. Kalau tembus untuk presenting di luar negeri, nanti kita maju ke Pak Mayaldi. Pak, ini ada guru Bapak yang udah keterima conference di sini, tolong dananya Bapak siapkan. Karena nggak mungkin dong dari kantong guru-guru untuk keluar ke Amerika misalkan yang tiketnya harganya puluhan juta kan. Nah, tapi ini adalah untuk pengembangan. Yang jelas kami dari Tam Language Center sangat mensupport terhadap global experience yang harus dilakukan oleh guru-guru bahasa Inggris, apakah itu sifatnya bridge, apakah itu sifatnya menulis conference Ibu ya, ataupun short course, ataupun lanjut master atau PhD ke luar negeri, we support 100%. Karena saat ini Tam Language Center lagi fokus pada teacher development Bu. Apa sih sebenarnya persoalan dari teacher ini gitu ya. Nah dari risetnya founder tadi Tam Language Center kemarin adalah the voice from the ground floor from English teacher. Nah sekarang kita lebih menggali lagi nih teacher development seperti apa. Mana pesan-pesannya pada siswa-siswa di luar sana yang masih malas belajar bahasa Inggris. Gimana kira-kira Bu? Sebenarnya anak-anak ini kalau saya lihat ya di kelas saya itu tidak malas sebenarnya, karena memang kan basic mereka dari SMP memang masih kurang. Jadi di SMA kita arahkan, mungkin beberapa sudah cepat loh merespon aktivitas di kelas yang lainnya, tapi butuh motivasi kayaknya, bukan malas. Anak-anak ini mereka punya ambisi yang bagus, antusiasme yang bagus ya untuk dengan itu terbukti dengan mereka ada beberapa datang itu
come to me and ask about what should we do, ma'am, if we want to go abroad, we want to study abroad to get scholarship dan lain-lain. Ada beberapa anak yang betul-betul datang sendiri. Itu kan sudah luar biasa ya. Kemudian seperti itu. Di saat itu saya memberikan motivasi, mensupport mereka. Kalau mau ada jalannya. There is a will, there is a way. Jadi di sana saya memotivasi, dan dalam pembelajaran juga saya buat seolah-olah bahasa Inggris ini sesuatu yang tidak seberat yang mereka pikirkan. Jadi tidak ada istilahnya direct correction. Kalau mereka melakukan kesalahan itu sengaja saya lakukan, kecuali fatal sekali. Tapi saya biasanya mengoreksinya melalui joking aja. Oke, jadi nggak terasa, jadi nggak ada psychological burdennya, kurang sekali ya. Itu yang saya ciptakan, bagaimana pembelajaran itu se-enjoy mungkin, tapi tetap ada target. Nah gitu. Kemudian saya lakukan seperti game, ice breaking, yang lainnya. Seperti latihan-latihan itu akhir-akhir ini saya tidak memberikan latihan yang manual, paper based gitu. Tapi saya buat yang kayak yang online, yang seperti itu listeningnya, apanya sudah mulai ke sana. Tapi ternyata anak ini lebih excited sekali dan fun sekali melakukan, dan itu juga saya wawancarai secara melalui angket feedback juga, feedback papernya, mereka memang senang sekali, nggak bosan katanya, nggak monoton seperti itu. Jadi memang di sini kita sebagai guru bahasa Inggris harus lebih kreatif dan lebih inovatif ya, menumbuhkan internal motivation dari diri anak ini supaya dia cinta bahasa Inggris. Karena saya selalu gini Pak Melki, Mem, apa sih kiatnya Mem bisa bahasa Inggris? Oh, kalau Mem suka bahasa Inggris dari SMP, suka saja. Memang berasal dari teacher. Frankly speaking, teachers yang pertama. Ya kenapa dimintalah pengalamannya? Kemudian saya bilang, yang pertama sekali kalian harus cinta bahasa Inggris. Di sini, oh iya ya Mem. Jadi anak ini kita harus masuk dulu ke dunianya sedikit. Supaya kita masuk apa yang ingin kita sampaikan. Kalau enggak kalau kita kalian harus gini itu kayaknya nggak bisa masuk Pak Melki. Kalau kalian mau, ada aja jalannya seperti tadi. Terus jangan pernah bilang dalam dirinya I can't do it. I try. If you try you will get it. Kalau kita gagal itu anggap sesuatu kesuksesan tertunda ya, pembelajaran learning by mistake. Itu tetap I keep telling to my student supaya mereka itu tidak frustrated dalam melakukan sesuatu. Kadang-kadang nggak tahu ya. Kadang-kadang ada juga siswa ini dah kerja keras tapi gagal lagi. Itu suatu proses untuk menuju ke. Nah, dua yang saya highlight dari penjelasan Putri adalah motivasi dan juga don't limit yourself. Nah, saya pernah diskusi dengan salah seorang PhD student di Monash University Australia yang risetnya motivasi, Bu. Ya, jadi ada 3 cara orang menerima motivasi. Yang pertama, masuk sini, keluar sini. Ada ya, Bu ya. Yang kedua, masuk sini, cerna sedikit. Oh ya, I do it later. Ya. Yang ketiga, masuk sini, okay, I take action for that. Jadi yang ketiga ini seharusnya dimiliki oleh anak-anak. Nah, stimulus motivasinya bisa jadi kalau Anda bisa bahasa Inggris nanti ya, ada kesempatan beasiswa Indonesia Maju. Bisa keluar negeri kuliahnya ke 110 kampus di dunia, tinggal pilih mana yang suka. Yang kedua ada program IISMA, Bu, Indonesian International Student Mobility Award. Yang ketiga ada pertukaran pelajar. Yang keempat ada beasiswa banyak, Bu. Jadi kalau Anda bisa bahasa Inggris, banyak yang akan bisa kerjakan di luar sana. Jadi motivasinya eksternalnya sudah ada, internalnya juga ada. Tambah lagi Bu Nurjana yang memberikan inspirasi, motivasi ke terus. Nah, kurang apa lagi nih? Ya, betul kan Ibu ya? Dan kita udah pernah datang ya Bu ya ke kurang lebih ke 4 sekolah. Ya, mengedukasi kurang lebih 843 murid tentang program Beasiswa Indonesia Maju dan IELTS. Alhamdulillah Bu ya, 2 orang yang datang ke sini Bu. Alhamdulillah, saya nggak merasa kecewa dengan 2 orang. At least 2 orang itu yang akan berubah nanti. Kalaupun 842-nya nggak akan berubah, there's no problem for me. Ya Bu ya, daripada 0, ini 2 itu lebih baik daripada 0. Ada Bu Nurjana, ada guru-guru bridge yang lainnya yang akan memberikan encouraging. Nah, dari 2 tadi, saya bersyukur. Kenapa? Ada anak-anak yang masih mau kita edukasi untuk mendapatkan global experience tentunya. PR kita bersama sebenarnya ya, bagaimana kita tidak saling menyalahkan, tapi tugas kita bersama bergandengan tangan kita memberikan motivasi ini kepada anak-anak kita sehingga tujuan mereka belajar bahasa Inggris itu jelas. Wah, tujuannya jelas, motivasi internal kuat, motivasi eksternal kuat, sehingga jadilah anak-anak yang memiliki future goal yang jelas di masa mendatang. Goal setting orang bilang zaman sekarang.